Halo, episode ini adalah bagian kedua dari two-part episode. Jadi kalian bisa dengerin dulu bagian pertamanya sebelum dengerin podcast ini. Sekarang ya udah aku langsung kasih kesempatan buat yang lagi di sini sekarang buat nanya Koko Niko kalau ada, you can unmute yourself or you can chat on the comment or question to the floor. Jeng 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 jeng. Drum roll. Yeah, hopefully it helps ya. Karena I was sharing with you it's my experience in life gitu loh. Iya. Yeah. Aku percaya pasti jawaban setiap orang pasti beda-beda gitu loh. This is what I'm going through, what I've been going through ya ini sih. Ya. Yeah. Kok aku ada satu pertanyaan nih yang masuk. Hmm. Jadi pertanyaannya tuh kan kadang ada orang yang udah tahu nih maunya apa, tapi nggak Yeah. di support family. Any advice for us? Iya. Segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan sih. Are you talking about family itu apa orang tua atau siapa? Dia bilang support family, ya probably parents. Let's say parents ya. Hmm. Parents itu selalu berusaha untuk memberikan kita yang terbaik. Karena mereka merasa bahwa dari kecil kan kita udah dipelihara. Jadi namanya orang tua kan pasti nggak ada sih orang tua yang normal pengen anaknya itu masuk dalam kegagalan tuh nggak ada sih. Nah, apa yang dalam pikiran mereka selalu berpikiran bahwa ini yang terbaik buat kita gitu loh. Nah, tapi terkadang orang tua juga belum mengerti passion kita tuh apa sih. Sebenarnya apa yang pengen kita lakukan dalam hidup. Nah, my humble advice is, ada kalanya kita bisa berbicara dan mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua kita. Iya, jangan ngomel di belakang, tapi ada baiknya kita bisa tukar pikiran dan ngobrol, gitu loh. Biar orang tua juga ngerti passion kita tuh apa. Ya, sambil kita juga bisa mendoakan, tapi jangan memaksakan. Dalam arti gini, tidak, pokoknya aku mau yang ini. Kalau mami papi nggak mau, pokoknya aku mau ini, nggak bisa juga. Ya kan, aku percaya kalau yang dari Tuhan, itu pasti mendatangkan namanya damai sejahtera. Nyampe landing di orang tua kita tuh pasti mendatangkan damai sejahtera. Kalau emang dari Tuhan. Kalau aku sih, ya make it simple ya, kalau aku pribadi, aku akan ajak komunikasi sama orang tua. Kalau mereka nggak setuju, ya aku akan coba jelasin lagi. Toh, aku percaya satu hal sih, kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan bisa mengubah hati orang tua kita kok. As simple as that, right? Ya, itu kan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, ya biar ditutup aja. Terkadang ya, dalam pikiran kita anggap itu baik, tapi belum tentu baik buat kita loh. Sometimes jalan itu Tuhan tutup, karena Tuhan jagain kita. The divine protection. Tapi terkadang emosinya kita, kedagingan kita nih ngerasa kita nih paling pinter, paling jago gitu loh. Again, kalau kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, you know, it's very simple. Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan, I'm gonna speak to my parents. I'm gonna communicate this to them. Kalau memang jalannya Tuhan, they will say yes, then they will support me. Tapi kalau memang bukan jalannya Tuhan, for whatever reason, Tuhan tutup aja. Karena aku percaya satu hal juga, kalau Tuhan tutup satu pintu, pasti ada satu pintu lagi yang kebuka. And it's just about the time. Yeah. Betul, benar. That's Wah, yeah. thank you banget kok. Ada lagi yang nanya. Kok panggilan hidup dengan pasangan hidup harus sama nggak sih kok? Kalau berbeda panggilan, bagaimana adjust-nya? Mulai sakit pala gue. Panggilan hidup sama pasangan hidup. Jadi mungkin kayak pertanyaannya gimana? Mungkin ya, kayak kalau misalnya pasangan suami istri tuh beda panggilan, gimana sih adjust-nya gitu? Oh, contohnya apa? Beda pekerjaan atau maksudnya beda di profesi atau apa? Profesi? Probably. Ya kita nggak bisa expect sih ya pasangan itu harus punya kesamaan nih. Dia kan, aku sama istriku juga kita punya passion beda. Aku tuh passion ke people. Ya, istriku tuh dia bukan nggak passion ke people gitu loh. Dia lebih ke apa ya, orang yang di belakang layar gitu. Dan itu kan sudah dua yang berbeda. Kalau aku sukanya di panggung, kalau istriku sukanya ngomong di bawah panggung. Nah,
Jadi ya itu nggak apa-apa sih menurutku ya. Setiap orang punya panggilan masing-masing dalam hidup mereka dan kita harus hargai itu. Dan kita nggak akan bisa maksain orang biar ikut panggilan kita. Enggak. Setiap orang punya panggilan, we have to just understand their calling dan we have to respect their calling. Tapi bagaimana cara kita bisa support satu sama lain, ya kita harus bisa mengerti aja how we respond to their calling gitu loh. Misalkan kalau mereka, contoh ya, misalkan satu orang adalah hamba Tuhan, dipanggil sepenuh waktu, satu orang kerja di marketplace, ya udah nggak apa-apa. Bukan berarti ya kan kita beda nih, aku hamba Tuhan, kamu di marketplace, kita nggak cocok, kita nggak bisa sama, nggak begitu juga, ya kan? Kita kan tubuh Kristus, ya kan? Banyak part of the body, tapi kan jadi satu dan Tuhan adalah kepalanya gitu loh. So if you're punya pasangan yang punya calling yang berbeda-beda, gitu, that is okay, nggak apa-apa. Justru semakin bagus bisa melengkapi itu sama lain. That's my answer sih. Ya. Yeah. Ini dia ada nanya juga tambahan, jadi dia bilang misalnya istri panggilannya untuk ngurusin keluarga, tapi maksain suami untuk prioritasin keluarga melulu. Gitu. Istri ngurusin keluarga. Tapi maksain suami untuk prioritasin keluarga melulu. Ya, balik lagi ya. Kita harus menghargai calling dan panggilan setiap orang sih. Dan kita nggak bisa memaksakan gitu loh. Dan namanya kamu pasangan ya you have to understand your pasangan juga gitu loh. Aku rasa jawaban aku gini, kita nggak bisa memaksain gitu loh. Masa sih istri jaga di rumah, lu juga harus jaga anak ya di rumah, enak aja lo keluar jaga anak di rumah. Mana nggak bisa begitu juga. Orang yang dewasa pasti nggak akan berpikiran seperti itu. Makanya dibutuhkan kedewasaan. Nah, kalau mau kawin, ya carilah pasangan yang dewasa. Setuju. Itu penting banget. Dewasa secara rohani dan dewasa secara mental. Sekali lagi ya, bukan cuma rohani doang loh. Mentality juga harus dewasa. How this person carry their life gitu loh. Menikah itu sekali seumur hidup, cap mati, kontrak mati, kagak bisa diubah-ubah. Once you pick this person, wow, you're gonna end up with that person until you close your eyes at the end gitu loh. Jadi makanya berdoa, buka mata lebar, jadi ngomongin pasangan hidup nih gue. Ya, berdoa, buka mata lebar-lebar, ya, lihat. Jangan bilang begini, jodoh, biar aja ntar jodoh datang dari Tuhan. Benar, itu gak salah. Tapi partially dari kita juga, kenapa? Tuhan kasih kita mata, punya pikiran untuk berpikir dan ngelihat. Punya mata untuk ngelihat, yang cewek-cewek. Ya cowok-cowok ngeliat ya, nih cowok-cowok gimana ya yang kira-kira yang sepadan ya, yang kira-kira aduh bisa jadi pasangan saya gitu. Yang cowok-cowok juga ada ngeliat cewek-cewek. Boleh gak? Ya boleh. Tuhan itu kadang-kadang begini, cara kerjanya mengirimkan orang-orang di BIC Melbourne, ya, untuk kita ngelihat, aduh kayaknya ini pas deh, ini kayak Lucy sama Mike kan, ini kayaknya pas deh, ini cocok deh, gitu kan, ada sparklingnya gitu, bukan begini tiba-tiba, itu pasangan gue tahu, nyamperin, Tuhan bilang lu pasangan gue, kira-kira begitu. Semua harus dipelajarin dulu, bibit bebet bobot dilihat dulu. Wah, kalau bahas tentang pasangan hidup panjang banget nih. Iya. Wah, aku ngeliat si Ingrid sama Evelyn senyum-senyum nih dari tadi. Waduh. Iya. Oke, moving on, ada question baru lagi nih. Well, how to overcome anxiety about the future, especially buat yang sudah really plan and pray for their future. Anxiety itu ya, aduh, aku nggak deny sih, banyak banget hari-hari ini yang khawatir ya sama hidup mereka. Especially in the midst of COVID-19. Kemarin itu, I think last week, ada 5 orang di dalam penggembalaan juga yang sering aku mentoring juga itu baru di retrench dari kerjaannya. Ya, dalam 1 hari di retrench semua, bingung dong sekarang, ya kan? Ya, aku kasih tahu mereka bahwa ya aku nguatin setiap mereka sih, gitu loh. Ya pengharapan memang di dalam Tuhan gitu loh. Dan pengharapan dalam Tuhan pasti nggak sia-sia. Tapi in applicable life-nya, applicable act-nya adalah yang aplikasinya kita harus melakukan bagian kita juga gitu. Nah, satu, khawatir itu juga nggak akan bisa menambah gitu loh. Apapun dalam hidup kita. Malahan bikin kita stres gitu. Kamu khawatir pun juga
kamu nggak akan apa ya bisa jadi sakit, bisa jadi apa ya nggak termotivasi dan semua. Dan di saat orang lain sudah lari, kita diam di tempat gitu loh. Dan ini aku bilang sama mereka, ini sudah terjadi loh, aku bilang. This is COVID-19 sudah terjadi dan kalian maaf dipecat dari pekerjaan. Mau nangis, aku bilang, kagak bisa, mau nangis apapun kagak bisa membalikan keadaan. Do you wanna go to your office and then cry and then tell them, jangan pecat aku, nggak bisa, ini sudah keputusan. Tapi yang bisa kalian buat adalah apa sekarang, aku bilang. Ya, benerin resume, perbanyak kontak kanan kiri, kirim resume sebanyak-banyaknya. Aku bilang sama mereka, apply pekerjaan yang lain. Gitu. Aku ngomongin tentang worried anxiety ini memang nggak bisa nggak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia. Itu wajar dan normal sih. Ya. Tapi yang aku cuma bisa lakukan adalah I pray for them. Aku motivasi mereka, mengubah cara mereka berpikir gitu loh. Mindsetnya harus diubah gitu, biar mereka bisa semangat lagi. Ya gitu. That's what I did ya ke teman-teman yang mengalami anxiety dan kesusahan gitu loh. Di samping itu, kalau misalkan mereka udah terlalu susah banget gitu ya, kayaknya sampai maaf butuh psikiater gitu ya, ya aku sarankan, yuk, why don't you see psychiatrist gitu loh. Kan mungkin bisa dibantu di situ, iya. Nah, aku harus ngomong secara nyata gitu loh. Terkadang kita mau doa segala macam, Tuhan bisa dan sanggup sih. Tapi terkadang Tuhan juga bisa bekerja lewat tangan psikiater, tapi kita nggak tahu gitu loh. Ya. Ada juga yang pernah anxiety, pernah sampai menggap-menggap. Oh, di tempat rame gitu, tiba-tiba dia menggap-menggap gitu, kayak sesak nafas. Gitu. Iya. Karena anxiety. Karena anxiety. Wow, serem juga ya. Nah bayangin, guys, nggak punya pengalaman pengembalaan, konseling aja aku kan masih belajar-belajar. Ngadepin kayak begitu coba gimana? Aku juga bingung kan. Yang aku bisa buat again, ya diajakin ngomong, dengerin dia segala macam. Akhirnya ya udah kita doain sambil diterapi. Coba deh kamu ketemu sama misalkan konselor orang-orang Kristen gitu kan. Coba kalau nggak mempan ya cari profesional. Karena ini bisa membawa kejiwaan dan bahaya banget. Kayak film itu apa? Film Korea, It's Okay Not to Be Okay. Iya kayak gitu tuh. Iya kan? Dan bahaya banget gitu. Nah, that's I think that's what I did sih buat mereka yang mengalami anxiety sih. Iya. Thank you. Oke. Question lagi ya, last question probably. Ini aku bacain ya, ada satu question. Susah nggak? Koko mau yang susah apa yang gampang nih? Apa aja nih? Oke, ada satu, ditanya kayak gini. Siapa panutan Koko Niko untuk orang yang menghidupi panggilan hidupnya dan kenapa? Mungkin kayak siapa role model Koko gitu kali ya? Aku itu punya mentors. Jadi mentor itu aku nggak cuma satu, aku punya beberapa mentors gitu loh. Mentornya yang ngajarin aku tentang kehidupan gitu. Jadi ya aku belajar dari hidup mereka. Nah jadi my humble advice, setiap kalian harus punya mentor sih. Carilah orang-orang yang bisa kalian percaya. Carilah orang-orang yang bisa membantu untuk membangun kehidupan kalian. Carilah mentor yang benar. Dan mentor yang baik itu adalah mentor yang tidak pernah mencari keuntungan. Gak pernah cari benefit. Tapi mentor yang benar-benar peduli dan memperhatikan hidup mereka. Hidup kalian gitu loh. Ya. Nah, aku gak bisa sebutin namanya karena paling gak aku ada 5 sampai banyak sih. I think more than 5 mentors. Tapi gak sampai 10. Dan itu adalah orang-orang yang aku selalu kontak gitu loh. Dan mereka juga kontak aku gitu. Ya kan, mentors. Dan aku belajar dari hidup mereka. Apapun itu. Makanya yang aku pelajarin gini. Aku juga belajar dari sisi biblical ya. Karena I need the strength from the word of God gitu. I have to understand about the Bible. Tapi di satu sisi aku juga punya mentor di dalam bisnis. Mereka yang memiliki wisdom, orang-orang yang berhasil di dunia. Ya kan, aku juga belajar dari kehidupan mereka gitu. Jadi I have to be balanced juga gitu kan. Iya, dan iya banyak banget sih kalau kamu nanya aku kalau let's say you ask me that quotes and things segala macam banyak banget sih honestly speaking. Nggak akan selesai dibahas dalam satu hari. Iya, Gitu. Iya. Cari mentor beneran. Semua guys, you have to find a mentor. This is really important. Mentor itu penting banget. Di BIC Melbourne carilah mentor juga siapapun juga. Aku juga mentoring beberapa orang gitu loh dan
ada teman-teman yang for good juga sampai hari ini masih kontak, masih keep in touch gitu. Ya nggak apa-apa sih. If you wanna ask me questions, ya udah. Ya, sometimes I make a call to them dan ngobrol sama mereka. Karena kalau WhatsApp gitu ya, chatting kan capek kan. Ketik-ketik mendingan ngomong langsung gitu loh, ya kan? So like I do that too. So yeah, find mentors ya. Penting banget. Yap, Silakan yap. find mentors. Hmm. Oke, one last question ya kok. Ini last nih, dia nanya, how do you know that you're on the right path on God's calling and not on our own plan? This is my answer. Hmm. Seperti yang aku bilang itu bahwa kita nggak pernah tahu itu masa depan kita itu seperti apa ya gitu kan. Tapi kalau kamu nanya aku gimana caranya aku tahu bahwa aku on the right track gitu. Well, honestly speaking bahwa andalan aku adalah cuma Tuhan ya sekarang ini. Apa yang aku lakukan sekarang ini ya aku lakukan aja gitu loh. Karena aku percaya sekali lagi di Alkitab bilang bahwa jalan yang bengkok pun bisa dilurusin sama Tuhan gitu loh. Aku jalan sekarang, aku hanya melakukan bagian aku aja. Aku sekarang lagi di track ini, aku jalan gitu loh. Dan aku percaya I have to have faith in God that aku tuh dalam tracknya Tuhan. Balik lagi ke mindsetnya kita sendiri. Kalau kita percaya itu adalah jalannya Tuhan, tracknya Tuhan, ya jalanin aja di situ gitu loh. Aku kan sekarang di oil and gas. Aku nggak tahu loh, in the next 2 years, 3 years aku bakal di mana. Aku juga nggak tahu apa aku akan end up di Singapura. Or aku nggak tahu, then maybe aku bisa di Melbourne. Aku bisa pensiun di Melbourne. I never know. Ya. Tapi aku percaya bahwa aku dalam tracknya Tuhan. That's I have to put my in mindset and I have to believe that I am on the right track to untuk untuk dalam pathway Tuhan gitu. Wah, thank you banget kok, very encouraging. Thank you. Oke, Koko pasti udah lapar kan? What's for dinner nih hari ini? Pengennya ya mie-nya sih. Aduh. Kok kayaknya aku udah tahu deh Koko calling selanjutnya apa. Kayaknya Koko ini jadi influencer gitu, kayak yang nyoba-nyobain ASMR makanan. Cocok kok. Ini mau cerita juga sekalian boleh ya? Aku mau cerita. Boleh. Gara-gara di karantina, guys. Ini gara-gara karantina, anak-anak kan ngirimin aku makanan. Aku post dong yang cakep-cakep di Instagram kan. Maksud aku itu mau post itu biar thank you. Ini guys, ini makanan kalian udah diterima ya. Tiba-tiba, kok nama saya ini. Saya dari ini. Kami punya kopi kok. Apakah kami bisa mengirimkan kopi saya ke Koko? Lalu Koko bisa ini bantu kami untuk endorse ini. Aku bukan endorse gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba ada yang, yaudah aku bilang kirimin aja. Tapi aku bilang begini, aku perlu order di mana? Gak usah kok, kita kirim. Oke. Tiba-tiba dikirimin 8 kopi. Lu bayangin aja nih, 8 kopi. Bisa melek aku sepanjang hari gitu kan. Udah gitu ya. Kopi, jam tangan. Hai, kita punya jam tangan nih. Bisa nggak kira-kira kakak ini endorse jam tangan kita? Lu kata kali kita emang endorsement begini gitu kan. Ya udahlah, namanya kan blessing in disguise kan. Tapi aku nggak minta duit dari mereka gitu. Like you said ya, again ya, kita kagak tahu loh. Aku cuma post-post di Instagram kayak gitu, tiba-tiba endorse nongol loh. Wah. How will you know? How you will understand? But you know that God is so unique and God loves to give us surprise. The more I think, the more itu nggak akan bisa terjadi. Tapi the more aku nggak mikir itu, tiba-tiba ya datang kayak gitu. Tiba-tiba ada ini juga namanya ini kayak pada suka Indofood gitu di Singapura. Ngirimin nasi babi, ngirimin nasi ini. Udah kita kirimin aja nih. Kita kirimin kamu makanan deh. Ntar tolong di-post aja ya. Beneran dikirimin nasi babi Bali. Nasi ini. Endorse makanan aku. Endorse. Waduh, enak banget kok. Sampai ada yang mau bawain microwave ke hotel. Kemarin di karantina. Again kita nggak tahu ya Tuhan ya. Iya. Ya, makanya sekarang ini ya udahlah, kalau Tuhan mau pengen aku apa, ya aku mau jalan aja lah sama Tuhan. Iya, kalau jalan sama Tuhan nggak akan rugi. Ya, walaupun kita harus lewatin proses sesusah apapun,
Tapi I believe that God will never fail gitu loh. God nggak pernah fail us gitu, nggak pernah sih. And His promise is always yes and amen. Betul, setuju. Ya. Wah, Jadi semangat, nggak apa-apa. Ayo semangat. COVID-19, semangat. iya COVID-19 biarin aja. Orang mau bilang COVID-19 susah ya, bisnis turun ya, kita nggak bisa apa-apa ya dan segala macam. Let me tell you ya, di Singapura ada satu anak lulus sekolah private school. Biasanya kalau di Singapura itu yang lebih penting itu adalah sekolah government. Dia mikir begini, aduh nggak dapat kerja ya, susah banget ini. Private school lagi, impossible, nggak mungkin. Di tengah COVID-19 dia dapat kerjaan. Dikasih pas nih, dapat kerjaan. Hayo. Iya kan? Ada satu anak juga, aduh nggak mungkin ini, aku tuh orangnya nggak bisa kerjanya, nggak bisa ngerjain sesuatu, kayaknya susah banget gitu loh, mana mungkin aku juara. You know, itu ada di situ orang itu, si Josephine Natasha. Di situ. Dia dari nggak bisa, lama-lama Tuhan izinkan dia untuk jadi juara, dapat di sekolahnya menang championship ini, itu, dan ini, itu. Dan you know what? Di tengah COVID-19, di saat financial keuangan orang-orang susah ya, dia dapat scholarship. 15,000. Wow. I think it's quite a lot gitu. Ya kan, see, you know, when you walk with God, itu menurut, sorry ya, I put this way, gila banget deh. Betul. Unpredictable, unbelievable. Aku ngomong begini aja, aku sampai gregetan sendiri. Kok bisa ya gitu ya? You know? Iya. Benar-benar. Nah di saat inilah anak-anak Tuhan, kita harus buat perbedaan. Ya, di saat ini kita harus buat perbedaan. Ya, you have to understand your calling in life itu, jalanin aja sekarang. Ya, percaya sama Tuhan. Ya, I don't know, Corina sekarang lagi di Melbourne. I don't even know, maybe in the next 5 years you're gonna end up in Singapore. Maybe in the next 10 years you're gonna end up in Indonesia. I don't know. Tapi kemanapun kamu pergi dan melangkah, I truly believe that Tuhan pasti punya rencana yang buat kamu di sana. And for all of us, termasuk aku juga di sini. Amen. Amen. Wah, thank you banget kok. Thank you udah nemenin kita selama the past 1.5 hours, almost 2 hours. That's okay. I'm enjoying so much. Wah, praise the Lord. Oke, nah jadi sebelum kita tutup, jadi aside from ini kok, aside from ASMR video dan endorse makanan, what's next in life nih kok? Kayaknya aku ada denger nih kok lagi ada apa? Impact Makers ya, apa tuh? Iya, oke. My ministry di mahasiswa itu Impact Campus. Ya. Karena, nggak panjang deh. In the year of 2010 itu, Tuhan tuh kasih nama Impact. Jadi, visi yang Tuhan kasih itu biar anak-anak muda ini bisa membawa dampak gitu loh. Ya kan? No, starting on the day, jadi aku suka banget sama namanya impacting gitu. Nah, jadi aku tuh kemarin di bulan Maret kan ikut kelas. Ikut kelas yang seperti aku cerita tadi. I'm so excited gitu kan, belajar banyak. Terus aku ngeliat banyak yang nganggur di rumah, gabut, nggak ada kerjaan, segala macam. Terus aku pikir, tak buatin kelas aja ya. Mau nggak ya? Aku rencananya cuma buat skala kecil. Ya, paling-paling orang-orang sendirilah. Tiba-tiba nggak tahu yang datang banyak banget gitu. Ya kan sampai ada 200-an orang, 100-an orang gitu kan. Ya udah, dan sekarang kita udah jalan 4 bulan. Itu adalah kelas equipping. Jadi kita di sana belajar tentang Christian lifestyle, tentang financial, tentang business, tentang kesehatan, tentang psychology juga. A lot of things sih kita belajar sih. Iya, dan kalau kalian pengen join kelasnya, it's free anyway. You can join. Tapi jamnya itu. Oh iya, benar. Iya. Siang ya di sana? Jam 8 malam. Apa? Kenapa? Kelasnya siang di sana? Enggak, 8 malam. Oh, malam. Wait, belum selesai. Waktu Indonesia bagian Barat. Waduh. Berarti jam? 11-an di sini. 10 ya? 11 Melbourne. Yang bener. Kita beda 3 jam. Sekarang jam berapa kalian? Sekarang jam 8.53. Hampir jam 9. Oh, berarti 2 jam. Aku Singapura beda 2 jam sama Singapura. Sama Indonesia beda 3 jam ya? 3 jam, betul. Oh, sama. Kayaknya kalau lagi ini daylight saving jadi 4 jam deh.
Ya, kalau kalian mau ikut kelasnya harus begadang. Tapi kelasnya bagus-bagus sih. Aku Oke. invite pembicara-pembicara juga yang memang relevan. Dan memang Mm-mm. target kita adalah milenial dan anak-anak muda gitu loh. Hmm. Peserta yang cukup nekat adalah dari New Zealand. Wow. Iya, di kita mulainya jam 8, di jam 1 pagi sono kalau nggak salah. Wow. Dia stay up late sampai jam 3 pagi loh. Gila, keren Itu banget. niat sih, itu orang bener-bener Iya, niat sih. iya, Iya, niat banget. Terus ini iya. Koko bakal upload gak di social media or how do we join gitu Oh kalau enggak, ada? karena gini, kita record untuk kalangan pribadi karena yang Hmm. dibahas itu adalah ya pertanyaan-pertanyaan yang tajam-tajam gitu loh. Jadi memang untuk kalangan sendiri. So we're talking about life. Jadi yang Hmm. nanya-nanya pun juga yang tajam-tajam banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin we don't upload that gitu loh. Karena pembicara yang kita undang juga mungkin agak keberatan kalau kita upload Iya, gitu. benar-benar. Ya. Puji True, Tuhan true. sih udah jalan selama 4 bulan Hmm. dan nanti Ko Daniel Prayogo akan ngisi di end of October. Wih, Ya, keren-keren. di kita gitu. So yeah. Well, that's I'm doing. Jadi again, karena aku punya mimpi bangun sekolah belum jadi, Iya. ya udahlah buat impact makers dulu aja. Dari kecil-kecil, mana tahu lama-lama jadi. Ya. Hmm. Mantep banget, keren banget kok. Oke deh, ya udah. Semoga Yaudah, menjawab ya. menjawab dong pastinya, dan aku percaya pasti semua orang juga terberkati as Aduh, much as I do. Ya udah. Oke kok, last question. Koko nih, ini pertanyaan favorit Cultivated Podcast. aduh. Apa sih favorite Bible verse Koko? Atau mungkin ada kayak lagu worship favorite atau Bible Efesus 2 ayat 10. Efesus 2:10. Coba dibaca deh. Evelyn coba baca deh. Flynn baca Flynn. Bahasa Jawa ya Flynn. Iya, enggak bahasa Indonesia, come on. You read it. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. That's it. Kita diciptakan Tuhan itu Amin. untuk melakukan pekerjaan yang baik. So each one of us in this place, we are created, ya kan, handmade loh. Maksudnya masterpiece-nya Tuhan itu kita ciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Berarti pekerjaan yang baik itu berarti memuliakan Tuhan gitu. Jadi all of us in this place, we have to understand our passion, our calling, dan dari situ kita akan mengerti the purpose of life. Nah, waktu purpose of life kita sudah tahu apa, dan itu bisa, dari kita bisa memuliakan Tuhan di situ gitu loh. Because I believe setiap kita yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, nggak buat diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. So, lastly, I just always put in my mind that kita ini hidup bukan buat kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain juga gitu. Kenapa aku mau melayani? Because I care for others. Ya, kenapa aku mau di marketplace? Because I also care for others in the marketplace. Ya, aku suka banget ayat ini. I don't know why. It's a lovely verse. Ya. Wah, oke, thank you banget Koko. Yay! We are at the end of this webinar. Jadi just before we close, sekali lagi thank you banget kok. It's very encouraging even for me personally gitu. Aku terbangun banget dari curhatan-curhatan Koko. Curhat. All the tips and advice is very applicable, very practical. Tuhan tolong. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah listening, and I hope this encourage you, challenge you, give you a new perspective as well. Dan semoga kalian bisa menemukan your calling in life. Dan again, we will never know, tapi trust the Lord always. Trust the Lord with all your heart. Betul, and serve the season well. Oke, ya udah kayak gitu. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kalau kalian lagi nonton di YouTube, dan kalau kalian lagi dengerin di Spotify, don't forget to follow our Spotify. Kita bakal ada episode-episode lainnya. So cultivated.podcast is the Spotify name. Kalau Instagram @cultivated.podcast. Yaudah, kita tutup dalam doa aja yuk. I'll lead you guys in prayer ya. Father God, we thank you for this beautiful night, O Lord. Thank you for being with us
through and through in this live webinar. Father, we have seen and we have heard so much good things about you, and we believe, Lord, you are our God who never changed yesterday, today, and forever. And we believe, Lord, that your favor is upon all of us today, whoever is listening, and for everyone who loves you, Father. And Lord, I just pray that tonight for Coco Nico, who Thank has you, Lord. been with us for the past 2 hours. Lord, I just pray that you may be always be with Koko Nico untuk kedepannya, biar setiap kali dia melangkah Tuhan for what's next in his life, he will always walking with you, Lord Jesus. Dan aku juga berdoa Engkau yang memberi protection for his family, his ministry. We Yes. pray that more people, Tuhan, may get to know you through his life, through his workplace, through everything that he's doing, Lord Jesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk all the listeners tonight. Father, we pray that all of us in this place can glorify your name in our life, and we pray that you may lead us into your will and your calling in our life. Yes. We want to surrender everything tonight into your hand, O Lord. In Jesus' mighty name we'll pray. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.